Isih laker-laker ngene iki aja dikumbah ngono ya. Rusak. Berarti nyekore wis rampung Mas sing L300. Jek nek amplas ora Den diseleb sithik Den. Ketoke jeneng anyar ki turahan ketoke ki. Nek reneng ya tuku. Amplasnya sing anyar ana apa ora mau? Tunggal Pak. Hah? Tunggal Pak. Biji tok. Foto kuneh apa piye? Oh, ngene mitratani kono. Dan halus kok nggo anu bloke bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali untuk berbagi video tentang atau seputaran perbaikan mobil. Di kesempatan kali ini nanti dari Pak Toto akan berbagi untuk estimasi dalam perbaikan mobil. Terlebih di bagian mesin yang kita maksud adalah mesin L300 diesel yang sudah tergolong L039 atau yang sudah siklon. Di sini tadi dari Pak Toto sudah melakukan untuk pembelanjaan juga untuk perbaikan di bagian blok juga untuk spare part yang lain karena dari Pak Toto tadi membawa 2 blok mesin, satu di bagian L300, yang kedua adalah di bagian Zebra Espas 13. Dan di sini nanti dari Pak Toto akan membagikan untuk perbaikan atau estimasi terlebih dahulu di bagian L300 diesel yang mungkin bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai untuk di bagian perbaikan blok atau coulter boring terlebih dahulu. Sebelumnya dari ukuran piston ini masih standar. Kemudian setelah dilakukan pengukuran terdapat ukuran yang pas. Jadi ada yang mendekati dari 050, ada yang sedikit lebih dari 050. Jadi di sini mungkin dari tukang coulter sudah menyamaratakan, pastinya juga sudah dipaskan dari ukuran-ukuran piston di setiap lubangnya. Untuk perbaikan jasa coulter 4 lubang kita lakukan seperti biasa di Sri Slamet Kudus. Alhamdulillah Pak Toto tadi sudah lewat dari jalur Purwodadi ke Kudus karena dari jalur Purwodadi ke Kudus ini terdapat di bagian Purwodadinya terlebih terdapat area banjir beberapa titik. Alhamdulillah, tapi yes, dari Pak Toto bisa melewati dan bisa sampai ke Kudus, dan alhamdulillah di sore ini jam 3 sore ini dari Pak Toto sudah bisa pulang kembali. Untuk perbaikan jasanya ini beserta dari PPN 11% 532.800 rupiah. Ini dari nota yang diberikan dari Sri Slamet Kudus. Pak Toto hanya menyampaikan apa adanya, jadi kita tidak pernah membuat nota-nota sendiri yang berasal dari toko atau dari bengkel perbaikan tersebut. Dari Pak Toto juga hanya membacakan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk harga-harga atau angka-angka nominal yang kita bacakan. Kemudian kita lanjutkan kembali untuk pembelanjaan spare part karena dilakukan pengoulteran boring tentunya akan diganti untuk pistonnya dengan yang baru. Di sini dari Pak Toto telah membeli dari piston
asli. Ini kita beli di Motor Kusuma Kudus. Untuk harganya ini Rp1.400.000. Yang kemarin dibawakan oleh Bapak Nurul Huda, mungkin bisa dibedakan. Nanti kita kasih tahu untuk perbedaannya. Mungkin secara kardus ini sama, tapi label yang di sini ini sudah beda. Ini bedanya. Kemudian kita buka, dari wadah-wadahnya pun juga berbeda. Nah, seperti ini. Ini yang asli. Nanti kita lihat isinya juga. Dari tampilan wadahnya seperti ini. Kemudian setelah kita buka, di sini ada tanda-tanda dari pabrikan asli. Biasanya ada ini, stempel-stempel meskipun dari made in Indonesia, tapi ini keasliannya terjamin untuk Mitsubishi atau PT Krama Yuda Indonesia. Kemudian di sini mungkin kalau diperhatikan, nanti coba Pak Toto foto yang kemarin disampaikan oleh Bapak Nurul Huda. Dari permukaan piston yang dibeli secara online, di sini terlihat bekas serat-serat bubut. Seharusnya untuk piston-piston yang asli ini secara teksturnya ini akan lebih halus. Jadi dari cetakannya ini lebih halus, kemudian bukan di sini itu bukan bubutan. Jadi mungkin dari pembuatan ini lebih rapi dan dari bahannya pun juga akan berbeda. Seperti ini, nanti coba kita foto untuk permukaan di sebelah sini atau di permukaan atas. Untuk perbedaan dari L039 atau L038, yang L039 ini cowakannya atau ruang ledaknya ini sedikit. Tapi untuk yang di bagian L038 dari cowakannya ini lebih besar. Mengapa lebih besar Pak Toto? Karena dari cowakan tersebut sebagai nok dari menutupnya klep. Jadi karena klep di bagian L039 di L038 ini lebih timbul ke bawah, secara otomatis dari permukaan piston ini akan dicowa atau sebagai wadah dari klep tersebut. Sedangkan untuk yang di L039 ini terdapat rata, makanya ada cowakan ruang ledak tersendiri. Ini perbedaannya. Untuk harga sudah kita sampaikan Rp1.400.000. Kemudian dari ring piston, nah ini ring piston tadi Pak Toto muter-muter banyak sekali versi-versi yang terjual. Di sini dari Pak Toto akan sedikit memberikan ciri-ciri dari yang ring shaker asli itu seperti apa. Nah, mungkin tampilannya seperti ini, nanti coba kita foto agar dari para pemirsa juga lebih jelas. Bisa diperhatikan warna kardusnya putih, tapi ada yang tulisannya ini merah, itu yang KW. Kalau yang asli warnanya ini biru. Bedanya di situ. Bisa dibuktikan. Kemudian dari kita perhatikan dulu dari kardus-kardusnya dulu. Dari segelnya pun juga akan berbeda, enggak seperti ini. Kalau kardus-kardus yang ini kita contohkan, kardus yang KW ini seperti ini dari segelnya. Pokoknya ya seperti ini, kayak ada hologram tapi tulis-tulisannya seperti ini. Tapi kalau yang asli seperti ini, seperti ini juga. Di bagian piston, dari segel-segelnya juga sama seperti ini. Nah ini sama, dari segel-segelnya. Ini dari wadahnya, kemudian kita lihat isinya. Di sini sudah disegel dari tokonya. Semua ditulisi asli semua. Harganya lumayan, Rp2.275.000. Pak Toto membeli di New Prodi Kudus. Prodi Motor Purwodadi. Kalau Prodi Kudus itu ban. Kalau di Purwodadi Prodi Motor ada Prodi suku cadang spare part, ada yang khusus ban, ada bengkel
bengkel pergantian ban. Di sini dari Prodi Motor ini menjual spare part di semua onderdil mobil, lumayan lengkap. Ini ciri-cirinya kalau Pak Totok buka, untuk ring yang di bagian nomor 1 itu ada angka yang bukan hanya tulisan kayak dicap, tapi timbul. Itu bisa membedakan biasanya kualitas asli dan tidaknya seperti itu. Karena seperti bearing-bearing juga, bearing biasanya yang asli dari angka-angka nomor serinya itu akan terdapat timbul. Jadi di raba-raba ini ada rasanya timbul. Ini ciri-ciri ring yang asli. Kalau yang enggak asli biasanya cuma kayak stempel seperti itu, diberi cat, ukurannya berapa, itu perbedaannya. Kemudian kita lanjutkan kembali, harga sudah kita sampaikan Rp2.275.000. Jadi kita jangan terpancang hanya kardusnya saja, kita juga harus memperhatikan dari isinya. Untuk packing sen, Pak Totok tidak membeli karena sudah dibawakan Bapak Nurul Huda sendiri dari Kudus, sudah dibelikan secara online. Kalau perpak masih kita maklumi, tinggal teknik kita untuk memasangnya nanti. Sepintar-pintar kita mungkin perpak itu harus ditambahkan lem. Kita juga telah membelikan lem-lem sebagai nanti mengurangi resiko kebocoran perpak-perpak. Kemudian dari sil-sil, sebaiknya kita periksa juga terkadang per-per yang di sebelah sini yang menjadi pencengkram, ini terkadang sudah longgar, giliran dipasang beberapa waktu dipakai lepas menjadikan bocor. Lah nanti pas saat pemasangan bisa kita lakukan untuk pemeriksaan atau mungkin dipotong sedikit, tujuannya dari per pencengkramnya ini lebih untuk jangka panjang. Dari sil tersebut juga terdapat keawetan. Kemudian bisa dioleskan juga untuk stand pad atau paslin di bagian sisi dalam agar dari sil-sil ini juga tidak cepat rusak. Untuk harganya saya kurang mengetahui, jadi Pak Toto tidak bisa menyampaikan. Mungkin dari para pemirsa juga bisa mengecek di online, karena harga online dengan harga di toko ini memang lebih mahal harga di toko, tapi biasanya kualitasnya juga akan beda. Ini dari packing set atau perpak secara keseluruhan. Ini apa ini? Oh, ini dari mobil yang Vespas. Nanti akan kita bacakan di lain video. Kemudian kita akan melanjutkan kembali. Di dalam kardus ini Pak Toto telah membeli beberapa spare part yang kita butuhkan, seperti yang Pak Toto sampaikan saat akhir pembongkaran mesin. Dari oli mesin, Pak Toto urutkan saja dengan membaca dari nota. Kita bongkar dulu. Setelah Pak Toto sampaikan saat di akhir video pembongkaran, kita telah merangkum untuk kerusakan-kerusakan dari plendes atau matahari. Ini juga sudah kita belikan. Lah ini capnya itu seperti ini. Kalau yang asli seperti ini. Dari stempel dari biasanya kalau dari Mitsubishi itu seperti ini. Ini plendes. Harga plendes asli Rp950.000. Kita taruh di sini dulu. Kemudian dari kampas kopling terdapat kerusakan, untuk di perdam getar sudah pada longgar. Dari perdam getarnya ini juga sudah kita belikan asli juga. Untuk harganya Rp750.000. Sebentar, kalau yang dulu, versi yang dulu itu lebih bagus sebetulnya, karena sudah tidak keluar dari suku cadang yang seperti sebelum-sebelumnya. Dari Pak Toto juga tidak bisa mencari untuk yang asli kayak bawaan. Kalau yang asli kayak bawaan, dari ini tekstur atau pembuatan kampas di bagian sebelah sini
ini ada seperti karung goni atau apa ya, serabut-serabutnya itu yang asli sebetulnya. Tapi sekarang tidak keluar. Tapi untuk plat ini di bagian sini ini masih sama. Biasanya ada simbol dari 3 berlian, kemudian ada ini simbol dari DK, kemudian dari XED. Memang untuk Mitsubishi ini bekerja sama dengan XED yang setahunnya Pak Toto rata-rata dari kampas-kampas kopling ataupun dari Flanders ini biasanya mereknya XED, kemudian ada DK, kemudian ada simbolnya 3 berlian. Kalau biasanya produk XED yang dikeluarkan sendiri nanti akan beda lagi dari per-pernya ini. Mungkin ada yang dicat, terus dari besi-besinya ini juga pun agak ringkih kalau Pak Toto memperhatikan. Kemudian timing bell yang panjang, video saat rangkuman dari pembongkaran sudah kita sampaikan, sudah terdapat retak-retak. Ini juga kita belikan asli. Terkadang ada merek Continental. Bedanya begini, untuk ciri-ciri dari timing bell yang asli setelah terpakai. Kalau tadi Pak Toto menemui di toko, ada seseorang yang membeli dari timing bell juga, kalau tidak salah jenis Zebra. Saya sempat bertanya, Mas, mengapa tidak beli yang asli sekalian untuk timing bell? Karena dari timing bell itu kan juga peranannya penting. Nah, yang lama itu dari timing bell itu masih kelihatan bagus. Jadi fisik-fisiknya ini masih kelihatan bagus, tapi sudah putus. Beda cerita dengan yang asli bawaan ataupun dari asli suku cadang, ini biasanya ditandai dari retak-retak terlebih dahulu dan nantinya akan ini dari gigi-gigi ini tuh akan rimpil. Kalau di sini istilahnya tuh pada rempel-rempel itu. Itu ciri-cirinya yang bagus dari kualitas timing bell. Sedangkan untuk timing bell yang di bawah asli biasanya nanti akan putus. Bedanya Pak Toto memperhatikan dari dulu seperti itu. Kalau yang putus berarti ya itu KW. Kalau yang giginya rempel-rempel ini biasanya timing bell tersebut asli. Cuma nggak ada pengecekan, sudah terdapat retak-retak, nggak diganti, akhirnya gigi ini gigi-gigi yang di bagian timing bell ini pada rempel. Harganya untuk yang panjang ini Rp850.000. Pak Toto kemarin di toko yang satunya malah 900. Untuk yang pendek ini harganya sama juga mereknya Rp550.000. Pak Toto kemarin membeli di toko yang lain ini malah Rp600.000. Yang ini Rp900.000. Alhamdulillah, mungkin beda toko karena ini sudah toko langganan ini Pak Toto. Kemudian 2 pangkon mesin atau mounting engine ini juga kita belikan asli juga. Nah ini pokoknya template-templakannya ini biasanya asli. Harga untuk satunya Rp150.000. Kanan dan kiri akan kita ganti, terdapat kesamaan. Kemudian filter oli kita belikan Sakura karena filter oli sangat-sangat kita sarankan setiap untuk pergantian oli ini dilakukan untuk pergantian filter oli juga, itu lebih baik. Karena filter oli ini sering diganti, Pak Toto membelikan untuk merek Sakura, harganya Rp85.000. Kemudian Pak Toto juga membeli untuk filter solar nanti akan kita ganti sekalian. Mungkin dari sebelumnya keadaannya Pak Toto juga tidak tahu, jadi mesin ini nanti kita lakukan perbaikan dari keadaannya juga siap bekerja. Ini juga suku cadang asli dari Mitsubishi, untuk harganya Rp125.000. Kita membeli di 9 motor untuk nota yang ini. Kemudian air coolant ini kita belikan yang seperti ini saja. Mereknya apa ini? Ini loh.
yang satu galonnya isinya 5 liter. Ini kita belikan 2, berarti ini sekitar 10 liter dari isinya, Rp100.000. Kemudian oli mesin nanti kita akan memakai Rimula. Pak Toto juga tidak mengetahui untuk pemakaian oli sebelumnya. Ini R4, agak encer kalau panas. Biasanya ada yang bermacam-macam ya versi-versi Rimula. Ini memakai ukuran 15W strip 40. Kalau diesel ini biasanya 40. Kalau di bagian bensin ini biasanya 50 mesin bensin. Cuma untuk di bagian depannya ini terkadang ada yang 0W, ada yang 5W, ada yang 15W, ada yang 20W. Ini biasanya seri-seri seperti ini tingkat keenceran sesudah panas. Jadi biasanya akan disertakan untuk ukuran-ukuran seperti ini. Untuk harga oli Rimula R4 Rp325.000, ini sebanyak 5 liter. Kemudian drag laker. Nah, ini drag laker yang menjadi laker kopling yang Pak Toto putar-putar rek itu sudah terdapat rusak, akhirnya juga merusak untuk di bagian lidah matahari. Ini kita belikan merek NTN. NTN ini hampir sama untuk kualitasnya dengan NSK. Kalau Koyo sama NTN saya milih NTN. Kalau NSK sama NTN, kalau Pak Toto sebetulnya memilih NSK, tapi untuk kualitasnya hampir kalau sama lah, mungkin hanya beda merek atau beda harga sedikit. Tapi kalau Pak Toto lebih seneng malah di NSK. Tapi juga diperhatikan kembali laker-laker atau bearing-bearing yang asli itu biasanya ada nomor serinya, itu kita raba-raba akan timbul. Untuk harga drag laker L039 mungkin ada perbedaan. Pak Toto juga tidak memperhatikan 038 atau 039, ini tulis L039, mungkin berbeda karena kijang diesel sama kijang solar itu beda, panter juga beda-beda. Harga Rp275.000. Kemudian dari lem tribun kita belikan 2. Untuk satunya Rp32.500. Kemudian dari lem gasket nanti kita gunakan untuk melakukan pengeliman di bagian perpak silinder head. Tidak kita sarankan untuk memakai lem jenis silikon atau yang berbahan karet, karena di bagian mobil Zebra yang lagi Pak Toto bongkar juga kemarin, nanti coba kita bagikan, itu lemnya memakai dari lem jenis silikon atau silikon red seperti itu ya, hampir kualitasnya seperti ini. Malah banyak sekali mungkin dari pengoles lem yang kurang rata atau terlalu tebal, malah menutupi dari lubang-lubang air. Nah, itu tidak kita sarankan untuk memakai lem yang jenis silikon. Ini kita sarankan yang memakai lem yang encer seperti ini, kayak betadine ini yang Pak Toto biasanya pakai. Lem gasket harganya Rp45.000. Kemudian 3 isolatif nanti akan kita gunakan, pastinya akan berguna. Kemudian oli power steering. Nah, ini oli power steering. Karena dari pompa power kita buka, pastinya oli juga akan berkurang, ketimbang nanti bingung golek-golek. Pak Toto belikan sekalian untuk oli power steering. Mungkin juga belum pernah diganti dari baru, nanti kita kuras, kita isi yang baru. Sudah kita bacakan untuk perbaikan di bagian, ada tambahan lagi ini yang musul amplas tadi. Ini kita gunakan nomor 120. Pak Toto biasanya menggunakan ukuran tersebut, mereknya Siken. Itu tajam banget. Tadi setelah kita lakukan penyelepan di bagian silinder head, di bagian sisi bawah, mengurangi resiko panasnya mesin yang terlalu berlebih. Kemudian nanti juga kita akan lakukan penyelepan juga untuk di bagian permukaan atas silinder blok, memastikan kembali
dari permukaan ini masih rata, tidak ada gelombang-gelombang, sehingga dari perpak silinder head ini nanti juga akan terdapat awet saat terpasang. Tentunya juga kita menyarankan untuk pengencangan juga menggunakan kunci torsi agar terdapat rata. Dan Pak Toto sempat menjumlah dari kesemuanya tadi, sudah tak orek-orek di HP ini Pak Toto. Tadi ditambah jasa untuk ya uang tips di tukang bubut di Kudus. Tadi sekitar 9 juta rupiah. Dari total spare part juga untuk perbaikan di bagian blok atau coulter boring tadi. Dari metal jalan, duduk samping masih bisa kita gunakan dari kesemuanya. Dan mungkin ada yang bertanya, Pak Toto jasanya berapa Pak Toto? Mbok dikei bocoran. Nah ini kita kasih bocoran. Untuk jasa di sini Pak Toto menyampaikan secara terbuka jasanya 3 juta rupiah untuk proses bongkar dan pasangnya mesin. Kemudian ada ongkos tambahan untuk belanja karena Pak Toto juga membawa mobil, yo tuku bensin, yo sarapan, yo rokok. Itu tambah 500.000 rupiah kita belanja-belanja di Kudus sekalian membawa blok tadi. Pak Toto secara bloko lolos suto, jadi sudah kita sampaikan untuk estimasi kira-kira perbaikan di jenis L300 L039 itu berapa. Mungkin ada yang bertanya di bagian metal, kalau tidak salah untuk metal duduk, metal jalan, metal samping sekitar kalau yang asli tidak ada, setahu saya ada mereknya Daido sekitar 650 ribuan dari kesemua metalnya. Demikian tadi yang bisa Pak Toto sampaikan untuk estimasi dari perbaikan mesin L300 jenis diesel L039 lebih tepatnya. Semoga dari video yang Pak Toto sampaikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Nanti untuk estimasi dari mobil Zebra atau kerusakannya akan kita bagikan. Pak Toto belum sempat ngedit untuk videonya, dari waktunya juga belum ada. Semoga saja nanti Pak Toto ada waktu untuk membagikan. Kalau video proses pembongkaran sudah kita rekam, cuma belum kita edit dari videonya. Oh, video ini diedit atau Pak Toto? Lah kalau tidak diedit nanti ini video kita biasanya durasinya panjang. Pak Toto itu selalu merekam atau mengabadikan dari momen-momen tersebut itu secara lengkap. Jadi awal pembongkaran sampai akhir. Waktunya pastinya juga panjang, berjam-jam, kita ringkas menjadi terkadang mendekati 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Kalau biasanya agak lebih panjang lagi, biasanya ada arahan-arahan atau cerita-cerita atau mungkin apa ya penyampaian-penyampaian Pak Toto ini yang ada manfaatnya. Kalau yang tidak ada manfaatnya mungkin hiburan lah, seperti itu tidak ada manfaatnya, tapi panjenengan semua mungkin bisa senyum-senyum sendiri sambil nonton memandangi HP-nya, ya tidak masalah, biar tambah awet nom. Mau ditutup burung kita Pak Toto, wes ditutup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah meneh. Akan kita adai lagi. Soalnya proses pencucian juga belum selesai, untuk penyelepan blok, penyelepan silinder head juga belum selesai. Jadi kita masukkan lagi gini, itok-itok iki mati mau bagikno estimasi mangsane ora yo ngentekno wektu ngene iki. Bangeten nak doran ninggal like nonton wis pokoke bangeten. Gak subscribe gak apa-apa, sing penting nonton ninggal like. Wis pokoke jalukane Pak Toto ngono iku.